Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita tanpa ada halangan apapun. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Saudariku yang solihah, aroma perpisahan dengan bulan suci mulai terasa menyesakkan dada. Sebentar lagi gema takbir akan berkumandang, menandakan berakhirnya madrasah ruhani yang kita jalani sebulan penuh. Namun, ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita bawa pulang dan kita renungkan dalam setiap sujud kita. Akan jadi siapakah kita setelah fajar 1 Syawal menyingsing? Kita sering melihat fenomena muslimah Ramadaniyah. Apa itu muslimah Ramadaniyah? Yaitu mereka yang mendadak solihah hanya saat bulan puasa. Di bulan ini hijab kita lebih sempurna, lisan kita lebih terjaga dari ghibah, tangan kita lebih ringan bersedekah, mata kita basah oleh ayat-ayat Al-Quran. Namun pertanyaannya, apakah semua keindahan itu akan ikut menguap bersama hilangnya bulan sabit Ramadan? Saudariku, para ulama mengatakan bahwa salah satu indikator atau tanda diterimanya amal solih seseorang di bulan Ramadan adalah ketika ia dimudahkan untuk melakukan ketaatan serupa setelah Ramadan usai. Sebaliknya, sungguh malang jika kita memutuskan tali ketaatan tepat saat Ramadan berakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dan janji yang luar biasa bagi mereka yang mampu menjaga konsistensi. Mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kita perhatikan ayat ini, Allah menjanjikan 3 hal bagi muslimah yang istiqomah. Yang pertama, tidak merasa takut menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Masa depan kita itu tidak pasti, maka dia tidak akan pernah takut karena Allah beserta dengan kita. Yang kedua, tidak bersedih hati meratapi kesalahan atau masa lalu yang telah lewat. Akan tetapi, kesalahan itu dijadikan pelajaran buat kita. Yang ketiga, kabar gembira berupa surga. Lalu, bagaimana tips praktis bagi kita sebagai mahasiswi dan muslimah yang sibuk agar tetap istiqomah mempertahankan cahaya Ramadan ini? Yang pertama, mempunyai prinsip sedikit tapi kontinu atau at-tadriji, dengan membebani diri dengan target yang langsung besar namun hanya bertahan 2 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunci rahasia dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang istiqomah walaupun itu sedikit. Jika selama Ramadan kita sanggup membaca 1 juz sehari, maka di luar Ramadan jangan langsung berhenti total. Minimal bacalah 1 lembar atau 1 halaman setiap hari tanpa putus. Konsistensi kecil ini jauh lebih dicintai Allah daripada membaca 10 juz dalam 1 malam namun tidak menyentuh Al-Quran selama setahun. Yang kedua, menjaga mihrab. Malam kita qiyamul lail atau sholat malam adalah ciri wanita penghuni surga.
Jika saat Ramadan kita sanggup tarawih panjang, maka mulailah membiasakan sholat tahajud di luar Ramadan. Jika terasa berat bangun di sepertiga malam, usahakanlah minimal 3 rakaat sholat witir sebelum tidur. Jangan biarkan sajadah kita berdebu dan merindukan sujud-sujud panjang kita di malam hari. Yang ketiga, konsistensi dalam menutup aurat dan menjaga lisan. Dalam Ramadan telah melatih kita menahan lapar dari sesuatu yang sebenarnya memang halal. Maka secara logika, seharusnya kita jauh lebih kuat untuk menahan diri dari sesuatu yang haram, seperti membuka aurat atau menyebarkan ghibah atau gosip. Hijab dan akhlak mulai bukan sekedar kostum musiman, tapi itu adalah identitas hakiki kita sebagai hamba Allah. Ingatlah, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah di bulan Syawal, Allah yang sama yang kita sembah di bulan Zulqa'dah dan bulan-bulan lainnya. Yang keempat, memilih sahabat yang baik. Istiqomah itu berat jika dilakukan sendirian. Kita butuh teman yang saling menguatkan. Kita butuh teman yang saling mengingatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Carilah sahabat yang berani menegurmu saat kau mulai lalai. Dan carilah majelis ilmu yang bisa menyiramimu saat imanmu mulai gersang. Saudariku yang solehah, mari kita tutup rangkaian kultum ini dengan sebuah komitmen yang terpatri kuat di dalam dada. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertakwa di setiap waktu dan tempat, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Marilah kita berdoa agar kita tidak termasuk golongan orang yang merugi, orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar di bulan Ramadan, namun tidak mendapatkan hidayah untuk terus beristiqomah. Semoga Allah menerima seluruh ruku dan sujud kita dan mengumpulkan kita kembali di surganya dalam keadaan istiqomah. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.